Markus pasal yang ke-16. Ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu dia duduk di sebelah kanan Allah. Ayat yang ke-20. The moment Yesus terangkat ke sorga dan dia duduk di sebelah kanan Allah, saudara dan saya pergi. Kenapa dia harus pergi? Dia harus pergi supaya kita bisa pergi. Mereka pergi memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja. He is working with us. Dia ada di sorga supaya bisa kolaborasi dan kerjasama dengan kita. Dia yang kasih afirmasi waktu kita melangkah dengan apa yang kita miliki. Dia yang menguatkan kita di tengah-tengah struggle, di tengah-tengah perlawanan, di tengah-tengah peperangan. Tapi waktu dia hadir, Tuhan Yesus lewat Roh-Nya yang kudus mengafirmasi kemana kita melangkah, apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan, yang kita perkatakan akan melepaskan kuasa kerajaan Allah. Wahyu 22. Kitab yang paling terakhir yang mendeklarasikan kepada saudara dan saya bahwa di dalam Kristus Yesus kita lebih daripada pemenang. Wahyu pasal yang ke-22. Anda bisa lihat dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-17. Tapi perhatikan dengan jelas ayat yang ke-17. Di situ Anda akan lihat kolaborasi Roh Kudus dengan gerejanya. Kenapa Roh Kudus diberikan? Tanpa Roh Kudus gereja gak bisa jadi pengantin. Roh dan pengantin. Saudara dan saya gak bisa jadi dewasa. Saudara dan saya gak bisa jadi mempelai without the Holy Spirit. Dan barang siapa yang mendengar, hendaklah ia berkata marilah. Barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Air bicara tentang the flow, the move of the Holy Spirit. Bukankah Alkitab berkata barang siapa haus dan lapar pasti akan dipuaskan. Berapa banyak dari saudara yang haus dan lapar untuk berkata karena aku sudah diselamatkan, aku mau disempurnakan supaya aku dimuliakan. Dan siapa yang berperan menyempurnakan saudara dan saya? Holy Spirit.